Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GSCA hari ini, Rabu tanggal 18 Mei 2022. Saya berharap dan berdoa kita semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Oleh sebab itu pagi hari ini yang penuh sukacita, sebelum kita mengawal segala sesuatu aktivitas kita pagi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan sejenak firman Tuhan untuk menjadi dasar perjalanan aktivitas kehidupan kita dalam satu hari ini. Sehingga kegiatan kita hari ini boleh dipimpin, disertai, dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya menerima berkat Tuhan sesuai pembacaan kita pagi hari ini yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat pertama sampai yang ke-11. Saya ulangi sekali lagi, pembacaan pagi hari ini yang kita sama-sama renungkan yaitu dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-11. Tapi saya akan membacakan untuk kita semua dari ayat yang keempat sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam. Mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar dan berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Satu berkat yang luar biasa pagi hari ini. Pembacaan kita pagi hari ini membawa kebenaran yang bertema tentang kehidupan anak-anak terang. Tadi kita baca bersama-sama dalam nats di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama dan seterusnya tadi. Terusnya kita baca 4 dan 9. Dijelaskan, dikontraskan antara anak-anak terang, anak-anak siang dengan anak-anak malam atau anak-anak kegelapan. Ini kontras, ini beda. Dan lebih dalam lagi Alkitab menjelaskan bahwa kita ini yang sudah percaya kepada Yesus disebut anak-anak terang. Yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah lahir baru, yang sudah meninggalkan kehidupan yang lama, memulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan, kita mempunyai status sebagai anak-anak terang, anak-anak siang. Ibu saudara, ini satu hal yang luar biasa. Tetapi lebih dalam lagi, firman Tuhan pagi hari ini memberikan kebenaran yang luar biasa. Ciri kehidupan anak-anak terang atau karakteristik kehidupan anak-anak terang. Bapak Ibu Saudara dan saya statusnya sebagai anak-anak terang, kita harus mempunyai ciri, gaya hidup,
karakteristik kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Oleh sebab itu, apa menjadi ciri kehidupan anak-anak terang? Apa menjadi karakteristik kehidupan anak-anak siang? Yang pertama, dari pembacaan kita saya menemukan 3 kebenaran yang bisa menjadi berkat bagi kita. Ciri kehidupan anak-anak terang. Karakteristik kehidupan anak-anak siang, yaitu apa? Hidup senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Perhatikan baik. Ciri yang pertama kehidupan anak-anak terang yaitu hidup sadar dan berjaga-jaga. Ayat yang ke-6 tadi jelas dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini ciri yang pertama. Anak-anak terang hidupnya senantiasa sadar. Sadar. Tidak terlena. Sadar. Dikontraskan dengan orang yang gak sadar alias mabuk. Kehilangan kesadarannya. Kehilangan akal sehatnya. Nah, juga berjaga-jaga. Gregorio. Berjaga-jaga dalam pengertian apa? Bukan semata-mata sadar, bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih, berpikir dengan benar, karena akal kita, kesadaran kita baik, tetapi juga waspada, memberi perhatian dengan sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Berhati-hati supaya tidak jatuh ke dalam dosa, karena dosa itu begitu merusak. Nah, oleh sebab itu ciri kehidupan anak-anak siang, anak-anak terang adalah senantiasa mempunyai kesadaran yang baik dan berjaga-jaga, waspada. Mengapa? Firman Tuhan katakan dalam Petrus dan juga Yakobus, ya kan? Kita harus berjaga-jaga. Karena lawan kita, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum sekeliling kita. Dia licik, dia culas. Dia akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan anak-anak terang, anak-anak siang. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bersama di dalam kehidupan kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Orang sadar bisa berpikir dengan benar. Orang sadar bisa memilih dengan tepat. Orang sadar akan bisa jalan lurus dan selalu waspada, tidak terlena, bahkan mabuk. Itu ciri kehidupan anak-anak kegelapan. Anak-anak malam, mabuk-mabuk waktu malam. Berdosa pada waktu malam. Berzina pada waktu malam. Karena malam di sini bukan hanya mempunyai pengertian hari yang gelap, tetapi malam ini berbicara tentang keadaan kehidupan yang penuh dosa. Juga mempunyai pengertian mati secara rohani. Gelap, kegelapan. Ini ciri yang kedua. Anak-anak terang, anak-anak siang, yaitu hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Ayat yang ke-8 di situ jelas dikatakan, tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, diulang sekali lagi, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ciri yang kedua, orang-orang atau anak-anak terang hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Ini 3 hal yang sangat penting untuk supaya kita senantiasa tetap kuat, mengiring, mengikut Tuhan, senantiasa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam iman, hidup dalam kasih, dan senantiasa hidup dalam
pengharapan. Hidup sekalipun sulit, hidup sekalipun susah, banyak pergumulan, banyak tantangan, kita nggak akan pernah undur. Kita nggak akan pernah kecewa. Kita nggak akan pernah meninggalkan Tuhan, karena kita senantiasa hidup dalam iman, senantiasa hidup dalam kasih, dan hidup dalam pengharapan. Yang ketiga, karakteristik kehidupan anak-anak siang. Yang ketiga yaitu mempunyai kesadaran bahwa waktu kedatangan Kristus sudah sangat dekat dan bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, pentingnya kita selalu hidup benar, hidup berkenan, hidup dalam kekudusan. Karena ayat-ayat sebelumnya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, apa yang dosa. Contohnya apa? Kemabukan, pesta pora, dosa-dosa perzinahan, pencurian, dan sebagainya. Itu semua dilakukan di dalam kegelapan. Tapi kita dipanggil oleh Allah sebagai anak-anak terang untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Karena kita dirancang Tuhan, dipilih Tuhan untuk supaya kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Sampai yang ke-10. Efesus pasal 5 ayat pertama sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus atau anak-anak terang. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 11 diingatkan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi atau tempat-tempat kegelapan telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita dan menjadi tuntunan, menjadi pegangan, sandar,
pikiran kita untuk supaya hari ini dan seterusnya kita boleh menjalani kehidupan kita dengan benar sesuai status kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang, bukan anak-anak kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami tentang status kehidupan kami sekarang. Bukan lagi anak-anak kegelapan, bukan lagi anak-anak malam, tetapi anak-anak terang, anak-anak siang. Oleh sebab itu biarlah sungguh-sungguh kehidupan kami boleh mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak terang, anak-anak siang yang sudah dikuduskan, yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah hidup ditebus oleh darah Yesus. Kami senantiasa hidup sadar, bisa memilih dengan benar dan tepat. Kami berjaga-jaga di dalam hidup ini, tidak sembrono, tidak terlena, tapi waspada. Kami juga bagaimana harus hidup di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Karena dunia ini penuh tantangan pergumulan. Kami senantiasa perlu hidup dalam iman. Percaya, bersandar, bergantung penuh kepada Tuhan. Dan tetap hidup di dalam kasih seorang dengan yang lain. Dan senantiasa hidup dalam pengharapan. Menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan kami tahu waktu Tuhan datang tidak lama lagi. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Oleh sebab itu, tolong kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan punya gaya hidup sebagai anak-anak terang. Sehingga waktu Tuhan datang, kami dapati selalu siap sedia. Dan kami mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Terpujilah namamu, berkati sidang jemaat Tuhan yang mengikuti program Mimbar Gemar ini dimanapun sidang jemaatmu berada, dalam kondisi keadaan apapun, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan, bahkan Roh Kudus memimpin setiap kami anak-anakmu, umat-umat tebusanmu, untuk terus kami bertumbuh dan mempunyai gaya hidup sebagai anak-anak terang. Terpujilah nama Tuhan. Hamba mohon berkat rahmat Tuhan untuk kegiatan aktivitas hari ini, dipimpin, disertai, dan diberkati Tuhan. Haleluya. Yang sama-sama diberkati, katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.